Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 941. Queenie York tertawa kecil. Dia menyukai sikap Sam Baker. Dia memahami keuntungan dan kerugiannya sepenuhnya dengan baik. Orang-orang seperti ini biasanya mampu dan ambisius. Dan dia paling suka menggunakan orang-orang seperti dia. Aku yakin kau pernah mendengar tentang Sky Corporation kan? Queenie menarik jarinya, tersenyum lembut. Sam masih tidak berani membuka matanya. Dia berkata dengan penuh perhatian. Saya pernah mendengarnya. Cabang mereka di San Francisco berencana untuk mengintegrasikan kembali aset di Gangnam, dan mereka ingin membangun pusat perbelanjaan baru di jantung San Francisco. Queenie kemudian menjawab. Aku harap pusat perbelanjaan mereka tidak akan pernah dibangun, selamanya. Tentu saja. Sam Baker tidak menanyainya lebih jauh. Kepalanya masih tertunduk ke tanah. Beberapa saat kemudian, ketika langkah kaki semakin jauh, dia membuka matanya perlahan. Ekspresi gelap ada di wajahnya. Badai akan datang ke San Francisco, tetapi ini mungkin menjadi peluang bagi keluarga Baker. Sky Corporation, menarik. Sam Baker bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya berubah. Tanah yang dipilih Halsey menjadi tempat mal terbengkalai. Tempat itu sudah ditinggalkan cukup lama. Dibandingkan dengan daerah paling ramai di San Francisco, itu merusak pemandangan. Menurut Halsey, mal akan menjadi landmark jika dibangun. Juga, pusat perbelanjaan yang baru dibangun akan menjadi pusat pengaturan Sky Corporation di Gangnam dan dapat terus diperluas. Cabang telah memberikan 150 juta sebagai deposit untuk tanah itu. Mereka hanya perlu menandatangani kontrak resmi untuk pembelian dan pembelian tanah dengan harga penuh 750 juta dolar. Ini adalah masalah besar. Itu sebabnya Harvey York memutuskan untuk muncul sendiri untuk menandatangani kontrak. Beberapa petinggi di Sky Corporation sudah naik pesawat untuk datang pagi-pagi. Harvey dan Ray juga datang lebih awal. Ada cukup banyak orang di kantor mal yang ditinggalkan. Seorang pria paruh baya memimpin kelompok itu. Meskipun dia mengenakan jas, dia memiliki penampilan pria yang gaduh. Dia dengan santai duduk di kursi berputar, dengan kedua kakinya di atas meja. Sebatang cerutu menggantung dari mulutnya, dan dia terlihat sangat arogan. Beberapa lusin pria berdiri di belakangnya. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat, garang dan menakutkan. Wendy Sorrell adalah salah satu orang di sini dari Sky Corporation. Dia kemudian berkata dengan ekspresi kasar. CEO York, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini pemilik mal, Jimmy John. Harvey mengangguk. Halo, aku mewakili Sky Corporation untuk menandatangani kontrak untuk tanah itu. Mata Jimmy John bahkan tidak menatap Harvey. Dia terus merokok cerutunya tanpa peduli di dunia seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Harvey. Ray segera merasa sangat tidak puas terhadap Jimmy. Dia ingin memberi Jimmy sedikit pikirannya, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya. Kami di sini untuk menandatangani kontrak, bukan untuk membuat keributan. Wajah Jimmy menunjukkan ekspresi penuh ejekan setelah mendengar Harvey. Dia kemudian memberi isyarat kepada seorang antek di belakangnya. Seseorang dengan cepat membuang kontrak. Tanda tangani saja, lalu keluar setelah selesai. Kata Jimmy dengan tenang. Dia terdengar seolah-olah dia tidak melakukan bisnis, tetapi menawarkan amal. Harvey mengambil kontrak itu, siap membacanya. Tapi saat dia melakukannya, pria yang membuang kontrak itu tertawa dingin. Apa yang kau lihat? Tanda tangani kontrak dan pergilah. Waktu bos kami sangat berharga, kami tidak bisa bermain-main denganmu. Cepat sudah. Isi kontrak sudah dibahas. Kau harus menandatanganinya, bahkan jika kau tidak mau. Jimmy John mengangkat kepalanya untuk menatap dingin ke arah Harvey. Bab 942. Harvey tidak peduli dengan Jimmy dan segera mulai membolak-balik halaman kontrak. Tamparan. Antek Jimmy berjalan dan menamparkan kontrak Harvey ke tanah. Mereka berteriak dengan keras.
Apakah kau menandatangani atau tidak? Jika tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Harvey tertawa kecil. Apakah kau mencoba memaksakan pembelian di sini? Jimmy mengisap cerutunya dan dengan tenang menjawab. Saudaraku, kau tidak bisa menyemburkan omong kosong kapanpun kau mau. Aku seorang pengusaha sejati. Bagaimana aku bisa memaksakan kesepakatan padamu? Aku hanya tidak suka terlalu banyak bermain-main. Tanda tangani kontraknya saat aku masih dalam suasana hati yang baik. Harvey tidak peduli dengan Jimmy. Ray mengambil kontrak itu dan menyelesaikannya dengan cepat. Ekspresinya segera berubah dan dia berbisik pelan. Tuan York, kontrak ini tidak benar. Harga yang kami sepakati adalah 750 juta dolar, tetapi ada nol lagi yang ditambahkan ke kontrak ini, sekarang 7 miliar 500 juta dolar. Kerumunan tersentak mendengar harganya. Benar-benar tegas. Dalam sekejap mata, harganya naik 10 kali lipat. Wendy Sorrell mengambil kontrak dan menjalaninya. Dia mengerutkan kening. CEO John, pasti ada semacam kesalahan dalam kontrakmu. Ini bukan kesalahan kecil. Jimmy melirik Harvey dan yang lainnya, penuh penghinaan. Kesalahan? Bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan? Aku memberitahumu, tanah itu bernilai 7 miliar 500 juta dolar. Kau bahkan tidak bisa melewatkan 1 sen pun. CEO John, kita sudah membicarakan harganya kemarin. Bagaimana kamu bisa menaikkannya sesuai keinginan? Kamu tidak mematuhi kode bisnis. Para petinggi cukup kesal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan bisnis seperti ini. Setiap orang harus menghormati mereka di Bakwood. Bagaimana mereka bertemu seseorang seperti ini di San Francisco? Jimmy tertawa. Kode bisnis. Apa itu? Uang lebih penting di saat seperti ini. Sejujurnya, setidaknya 10 perusahaan telah mencariku sejak kemarin untuk tanah ini. Seseorang bahkan memberiku tawaran 1 miliar 500 juta dolar. 750 juta dolar sudah cukup murah untuk pertama kalinya kita berbisnis bersama. Jimmy tahu betul tentang harga tanah ini. Tetapi karena begitu banyak orang menginginkannya, tentu saja, dia akan menaikkan harganya sedikit. Kerumunan petinggi semua mengerutkan kening pada kata-katanya. Mereka menyadari bahwa seseorang sengaja mencoba menyabot pembelian mereka. Seseorang mencoba melawan Sky Corporation. Semua orang menatap Harvey. Secara alami, hanya dia yang bisa membuat keputusan akhir. Harvey tersenyum. Tidak penting. Ada banyak area yang kita pilih. Kita tetap bisa berteman meskipun bisnisnya tidak sukses. Ayo kembalikan depositnya dan cari penjual lain. Kerumunan semua menghela nafas lega. Ray kemudian berjalan dan berkata, kalau begitu, aku harus memintamu mengembalikan 150 juta dolar kami, CEO John. Jimmy mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Deposit apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ray mengerutkan kening dan menjawab dengan tenang. Setelah setuju dengan perusahaanmu, kami memberikan 150 juta dolar sebagai deposit. Kwitansi dan semuanya ada di sini. Jimmy tampak bingung. Ini telah terjadi. Aku tidak ada di sini kemarin. Siapa yang menerima uangmu? CEO John, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mau mengakui pembayarannya? Ray gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Bab 943. Jimmy menjawab dengan polos. Semuanya, ini bukan tentang aku mengakui pembayaran atau tidak. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku bahkan tidak membicarakan semua ini denganmu kemarin, aku juga tidak mengambil uangmu. Mengapa kamu tidak mencari orang yang mengambil apa yang kamu sebut sebagai deposit? Kerumunan terkejut setelah mendengar ini. Tanpa sadar, mereka berbalik untuk melihat ke belakang Jimmy. Beberapa orang yang mereka ajak bicara tidak ada di sana. Para petinggi semua saling memandang. Wendy Sorrell kemudian meletakkan kwitansi sehari sebelumnya di atas meja dan berseru dengan dingin. CEO John, kwitansi itu memiliki tanda tangan dan stempel perusahaanmu.
Jimmy menepuk dahinya dan berkata, "Aku ingat sekarang, ada sekelompok scammers yang muncul di San Francisco belum lama ini. Segel itu terlihat persis seperti milik kita, tapi itu palsu. Bukan aku yang mendapatkan uangmu. Haruskah kami membantumu melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang untuk mencari mereka?" Jimmy tampak seperti sedang bermurah hati. Namun pada kata-katanya, wajah semua orang tampak mengerikan. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka secara alami tidak akan membeli kebohongan seperti itu. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa seseorang di industri bisnis akan benar-benar merusak kontrak dan menarik kembali kata-katanya. Ini sangat tidak tahu malu. Semua orang mendidih karena marah. Namun, Harvey tertawa. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang lain untuk mundur selangkah, dan kemudian dengan tenang bertanya. "Jimmy John Khan, mari kita potong untuk mengejar. Tidak perlu bermain komedi putar. Kau tidak mengembalikan 150 juta dolar." Jimmy berdiri dan menatap Harvey dengan dingin. "Nak, perhatikan apa yang kau katakan. Apa maksudmu aku tidak mengembalikan uang itu? Uangnya bahkan tidak bersamaku. Mengapa kau memintaku untuk itu? Jika kau mengatakan omong kosong lagi, aku akan menuntutmu karena fitnah dan memasukkanmu ke penjara selama beberapa hari." Jimmy memasang ekspresi sedingin es seolah-olah dia sudah membunuh Harvey. Kenyataannya, di tempat seperti ini, pria seperti dia akan memiliki koneksi dengan orang-orang dari kedua sisi masyarakat. Bagaimana mungkin orang luar berharap untuk melawannya? Itu sebabnya Jimmy merasa nyaman dengan berani mengancam Harvey dan yang lainnya. Semua orang gemetar karena marah. "Jika kau tidak menandatangani kontrak, maka cepatlah pergi dari sini. Waktu kami sangat berharga, kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Berhentilah pamer jika kau tidak punya uang untuk itu. Apa? Kau tidak pergi? Haruskah kami membawa kalian semua keluar dari sini?" Para antek di belakang Jimmy semua melangkah ke depan, wajah mereka sedingin es. Masih ada dua lusin pria tanpa kemeja berdiri di luar pintu depan, memegang pisau besar dan pipa baja, dan lain-lain. Mereka terlihat garang sejak awal. Tentu saja, Jimmy John bukanlah orang baik. Dia mungkin seorang gangster sebelumnya. Meskipun dia bukan lagi, dia masih seseorang dari wilayah abu-abu, melihat bahwa dia telah mempekerjakan banyak preman untuk dirinya sendiri. Ketika Sky Corporation mencari tanah, mereka hanya melihat lokasi. Mereka tidak menanyakan tentang pemilik sebenarnya dari tanah itu. Kenyataannya, Jimmy sudah menipu beberapa orang luar yang mencari tanahnya. Mereka yang meminta apapun semuanya berakhir lumpuh. Jimmy juga memiliki hubungan dengan kepolisian setempat. Orang luar yang ditipu tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi tanpa menyelesaikan apapun. Singkatnya, reputasi Jimmy John sangat buruk tidak hanya di lingkungan bisnis San Francisco tetapi bahkan di sekitar Gangnam. Harga tanah paling banyak hanya 450 juta, namun Jimmy meminta harga yang sangat tinggi yaitu 750 juta. Bab 944. Enyahlah. Jika tidak, aku akan merobek lengan dan kakimu. Dan kau terlihat cukup baik, apakah kau ingin bermain denganku dan anak-anakku di sini? Semua preman terlihat sangat garang. Para petinggi dari Sky Corporation menunjukkan wajah yang mengerikan. Mereka biasanya masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah, hanya bertemu dengan orang-orang baik. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di tempat yang compang camping seperti ini, mereka sedikit terpengaruh olehnya. Namun, Harvey dan Ray acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Harvey dengan tenang berkata, "Jimmy John, kesempatan terakhir. Kembalikan uang itu kepada kami." Jimmy tertawa dingin. "Kau masih belum pergi. Kau keparat. Apakah kau ingin kakimu lumpuh sebelum melakukannya? Baik. Lumpuhkan anak ini untukku." Pada saat itu, beberapa preman bergegas menuju Harvey. Ray, yang berdiri di sampingnya, melangkah keluar dan menendang dada Jimmy. Saat berikutnya, Ray menjambak rambut Jimmy dan membantingnya ke meja. Ray kemudian mengambil pena di dekatnya dan menikam Jimmy dengan keras. Puff.
Pena itu menembus meja, tepat di sebelah mata Jimmy. Jimmy hampir tidak bisa mengontrol kandung kemihnya. Suruh mereka berhenti, kata Reinhardt dingin. Jimmy tanpa sadar berseru, tapi tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tahu Rai dapat dengan mudah menembus otaknya karena Rai mampu menembus meja dengan pena. Semua preman memandang Rai, bingung, tidak yakin mengapa mereka dihentikan. Suruh mereka menjatuhkan senjata dan berlutut. Rai memberi perintah lagi. Kau dengar itu? Berlutut sekarang juga. Keringat dingin menetes di kepala Jimmy. Dia tidak peduli dengan kemarahannya dan dengan cepat memberi perintah. Para preman semua saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ya ampun. Apakah kalian semua ingin aku mati? Berlutut sekarang juga. Melihat pena dekat, Jimmy menggigil lebih keras. Dia tahu bahwa jika Rai merindukan, dia akan mati atau buta. Mendengar seruan Jimmy, ketiga lusin pria itu saling berpandangan. Mereka kemudian membuang senjata mereka dan dengan patuh berlutut di tanah. Tidak ada pilihan lain. Bos mereka disandera oleh musuh. Harvey tidak menatap ke arah para preman dan berjalan maju tanpa peduli pada dunia, memberi isyarat kepada Rai untuk bergerak. Setelah Rai pindah, mata Jimmy berbinar dan dia dengan cepat berseru. Lakukan, tangkap mereka. Membanting. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Harvey sudah meraih kepalanya dan membantingnya ke meja. Kepalanya menghadap meja kali ini, segera membanting sisa kata-katanya kembali ke mulutnya. Yang lemah takut pada yang kuat, dan yang kuat takut pada yang tak kenal takut. Harvey dan Rai menunjukkan kekuatan dan kekuatan maksimal mereka. Aura itu bukanlah aura yang bisa ditiru oleh anak kecil seperti Jimmy. Para preman yang berlutut di tanah semuanya menggigil dengan sepatu bot mereka. Meskipun mereka telah berada di jalanan sepanjang hidup mereka, pria menakutkan seperti ini benar-benar langka. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin melumpuhkan kakiku? Harvey melepaskan Jimmy sambil tertawa. Tidak, aku tidak. Jimmy berjuang untuk berdiri tegak. Matanya menyala. Hatinya penuh dengan ketidakpuasan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Harvey tidak peduli dengan situasinya. Dia duduk di meja kantor dan bermain dengan pena. Jadi, apakah kau mengembalikan kami 150 juta? Ya. Jimmy John ragu-ragu. Saat berikutnya, Harvey mendorong pena tepat ke telapak tangan Jimmy, mengikat dia dan meja bersama-sama. Ark. Jimmy menjerit jelek. Aku akan mengembalikannya. Aku akan mengembalikannya. Bab 945. Harvey York menamparkan kepala Jimmy, lalu menggosokkan tangannya ke tubuh Jimmy. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Izinkan aku bertanya kepadamu, siapa yang membuatmu mengubah harga tanah ini dan mengambil 150 juta dolarku? Jimmy terengah-engah kesakitan, tapi dia masih menggertakkan giginya dan menjawab. Tidak ada. Ini ulahku sendiri. Itu tidak melibatkan orang lain. Aku sudah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Aku tidak menyadari bahwa aku akan bertemu orang-orang menakutkan sepertimu kali ini. Harvey tertawa, lalu melirik Wendy Sorrell. Kamu harus pergi keluar untuk saat ini. Apa yang terjadi selanjutnya tidak cocok untuk anak-anak, salah satunya. Aku ingat beberapa dari mereka langsung mengaku tanpa aku menunjukkan trikku. Aku harap CEO John dapat menghiburku. Harvey kemudian menendang Rai, mengerutkan kening. Kenapa kamu banyak bicara? Aku sudah bilang. Sedikit bicara banyak bekerja. Ya. Wajah Rai menunjukkan rasa hormat. Dia mengambil selembar kertas dengan hati-hati membungkusnya. Jempol Jimmy menyeringai. Ini akan menyakitkan sejak awal, tapi kau akan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Jimmy tidak bisa mengontrol kandung kemihnya lagi. Celananya benar-benar basah kuyup, dan bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Ini terlalu berlebihan. Karakter kuat macam apa yang aku provokasi? Bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu seperti ini dengan acuh tak acuh? Jimmy berkata dengan tergesa-gesa. Tadi malam, benar. Seseorang dari Baker meneleponku.
Dia mengatakan bahwa tanah itu tidak dapat dijual kepadamu apapun yang terjadi. Dan dia ingin aku menipumu dengan cara apapun yang aku bisa. Lalu dia ingin aku memberimu semua pukulan yang bagus dan memberimu mimpi buruk tentang San Francisco. Jimmy menumpahkan kacang, menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia bahkan mengeluarkan catatan teleponnya untuk berjaga-jaga. Harvey dan yang lainnya tidak percaya padanya. Keluarga Baker di San Francisco, menarik. Harvey mengangguk sedikit, lalu mengganti topik pembicaraan. Jadi, bagaimana dengan sekarang? Apakah kau menjual tanah itu atau tidak? Jimmy menjawab, menggigil. Aku akan menjualnya, tentu saja. Aku akan menjualnya. 750 juta untukmu. Kapan aku mengatakan bahwa aku akan membeli tanah itu dengan 750 juta dolar? Tanya Harvey. Hah? Kamu tidak? Bukankah kita sudah membahas ini? Jimmy lamban, cukup tercengang. Harvey tertawa kecil. Harganya selalu bisa berubah kan? Aku selalu memperhatikan detail setiap kali aku melakukan bisnis. Karena kau telah menaikkan harga 10 kali lipat sebelumnya, aku akan menurunkannya 10 kali lipat sekarang. Kembalikan 75 juta saya dan tanda tangani kontrak, dan tanah itu akan menjadi milikku. Harvey menunjukkan senyum lembut. Orang harus selalu membayar harga ketika mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Lagi pula, Harvey tidak membutuhkan 75 juta. Saat ini, dia sudah cukup murah hati. Bab 946. Melihat seringai di wajah Harvey York, Jimmy John langsung bergidik. Meskipun dia memiliki lebih dari 30 orang di sisinya, dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak tahu apa hal yang benar untuk dilakukan saat ini, dua pria lainnya dapat menghancurkan kelompok orang ini dengan cepat. Sampai saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan 75 juta, dia tidak akan bisa mendapatkan $1 pun. Pada akhirnya, Jimmy hanya bisa menandatangani perjanjian dengan tangannya yang gemetar, lalu mentransfer 75 juta kembali ke Sky Corporation tepat di depan semua orang. Di kantor cabang San Francisco. Halsey Lowe mengetahui apa yang terjadi dan kekagumannya pada CEO-nya semakin bertambah. Awalnya, dia mengira membeli sebidang tanah ini akan menelan biaya setidaknya 700 juta dolar. Dia bahkan siap secara mental bahwa mereka akan menetapkan harga yang meroket. Tetapi dia tidak menyangka bahwa 75 juta dolar akan dapat menyelesaikan masalah dengan tanah itu, ditambah mereka sangat kooperatif sehingga mereka menyelesaikan berbagai formalitas hanya dalam sehari. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah langsung membuat pihak manajer proyek mulai bekerja dan menyelesaikan pembangunan pusat komersial San Francisco dengan cepat. Berdasarkan rencana Halsey, yang tercepat dalam 3 bulan, dan jika lambat, hanya dalam waktu setengah tahun. Di sebuah rumah pertanian di samping Danau Tae San Francisco. Sementara Jimmy memegang tangannya dalam pemulihan, pintu rumah pertanian ditendang terbuka oleh seseorang, diikuti oleh Sam Baker yang mengenakan setelan putih masuk dengan ekspresi menyendiri. Oh! Jeritan mengerikan terdengar saat Jimmy ditendang ke tanah oleh bawahan Sam, lalu dia dipaksa berlutut di depan Sam. Sam mengangkat dagu Jimmy dengan sepatu kulitnya dan bertanya dengan dingin. Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kau tidak bisa menjual tanah? Apakah kata-kataku sudah tidak berguna di San Francisco? Tuan Baker, bukan karena aku ingin melawanmu, hanya saja. Jawab Jimmy dengan genit. Pada akhirnya, sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, Sam menendang dan menendang kembali kata-katanya dengan paksa. Batang hidung Jimmy langsung patah karena tendangan itu. Sekarang dia hanya bisa menutupi hidungnya dengan kebencian di benaknya. Tuan Baker, pria itu mengenal teman lamaku. Aku harus memberi hormat. Tolong mengerti ini. Sebuah ide muncul di benak Jimmy karena dia tidak punya niat untuk mengakui kebenaran sama sekali. Dia ingin Sam mencari masalah dari Sky Corporation sendiri dan dikalahkan oleh mereka. Jika tidak, dia, Jimmy John, tidak akan bisa melepaskannya. Kali ini, Sam tidak marah. Sebaliknya, dia hanya tersenyum.
Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Tentu saja, seseorang harus memberi hormat. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Setelah mengakhiri kalimatnya, dia berdiri dan berbalik untuk pergi sebelum berkata dengan santai. Kuburkan dia. Tuan Baker, tolong lepaskan aku. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Mereka. Ketakutan tertulis di seluruh wajah Jimmy. Dia tidak menyangka Sam begitu kejam. Tapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bawahan Sam sudah membuatnya pingsan dengan sekop. Di luar rumah pertanian, pintu belakang limusin Mercedes Maybach dibuka. Sam berjalan ke arah limusin dengan kedua tangan di samping dan berkata, "Nona, anak buah saya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tolong hukum saya." Bagaimana mungkin Sam Baker sekarang mempertahankan suasana permusuhan itu dari sekarang? Yang dia miliki hanyalah rasa takut. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas kecil seperti ini. Dia bahkan mengakui bahwa mati ratusan kali tidak akan cukup baginya untuk menebus dosa-dosanya. Di kursi belakang Maybach, Queenie York tidak menegur Sam. Sebagai gantinya, dia berkata dengan ringan, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa Sky Corporation dan perusahaan konstruksi San Francisco telah memutuskan kontrak proyek konstruksi." Dipahami. Sam menundukkan kepalanya. Bab 947. Keluarga Baker memegang kekuasaan di San Francisco. Tepat di depan Queenie York, hanya dengan menelepon, CEO perusahaan konstruksi San Francisco telah berjanji kepada Sam Baker bahwa dia akan menandatangani perjanjian dan mengambil deposit. Tetap saja, dia pasti tidak akan memulai proyek. Yang pasti, dia tidak akan mulai bekerja sampai tertunda selama 8 atau 10 tahun. Dan dengan menunda selama 8 atau 10 tahun, maka tata letak Sky Corporation di San Francisco dan seluruh Gangnam akan berakhir tidak berhasil. Lagi pula, berdasarkan pemikiran Halsey Lowe dan Harvey York, yang terbaik adalah menyelesaikan pembangunan pusat komersial dalam waktu setengah tahun dan menyelesaikan semua persiapan integrasi sumber daya dan penyebaran kantor cabang. Dan strategi Sam adalah segera menghancurkan rencana awal Harvey dan Halsey. "Nona, saya ingin menggunakan pengaruh keluarga Baker untuk mengeluarkan larangan di antara seluruh industri konstruksi Gangnam. Artinya, semua orang dilarang bekerja sama dengan Sky Corporation." Sam angkat bicara setelah mengakhiri panggilan. Queenie York tidak mengatakan apa-apa dan malah mengangkat kepalanya dengan pujian. Senyum muncul di wajah Sam. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas ini, maka posisinya di hati Queenie tidak akan sama lagi. Atau bahwa beberapa keinginannya yang awalnya tidak mungkin akan mendapat kesempatan untuk dikabulkan. Hampir seketika, seluruh industri konstruksi di Gangnam menerima pemberitahuan larangan tersebut. Keluarga Baker adalah keluarga kelas 1 di San Francisco dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Gangnam dan orang-orang penting dari sisi gelap. Selain itu, mereka adalah pengganggu lokal yang sebenarnya di sini. Siapa yang ingin menyinggung para Baker hanya karena orang luar? Bahkan jika keuntungan yang diperoleh dari proyek Sky Corporation besar, pada saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Baker untuk menghasilkan uang. Harvey dan yang lainnya tidak memperhatikan ini. Lagi pula, kontrak dengan perusahaan konstruksi San Francisco sudah ditandatangani. Kini, mereka tinggal menunggu perusahaan mulai bekerja di lokasi konstruksi. Awalnya, Harvey ingin menunggu beberapa hari lagi, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. "Halo, kakak ipar. Apakah itu kakak ipar? Kakak ipar, selamatkan aku, ini dia, ini." Bip, bip, bip. Harvey tercengang untuk beberapa saat karena dia mengenali bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Cynthia Zimmer. Tetapi ketika dia mencoba meneleponnya kembali, nomor itu tidak lagi dapat dihubungi. Ada yang salah. Dia baru saja pergi selama 3 hari, dan sekarang sesuatu yang buruk telah terjadi. Harvey dengan cepat menelepon Mandy Zimmer, Lillian Yates, dan Simon Zimmer, masing-masing, tetapi tidak ada panggilan yang dapat dihubungi. Pada saat ini, Harvey meninggalkan setiap tata letak San Francisco. Dia hampir meraih kerah Ray Hart dan memerintahkannya dengan suara rendah.
Minta tentara San Francisco untuk mengirimi aku pesawat pribadi dalam 1 menit agar aku melakukan perjalanan kembali ke Bakut. Angkat panjiku segera. Bunuh siapapun yang mencoba menghentikanku. Minta Ethan Hunt untuk segera pergi dan mencari keberadaan istri dan keluargaku, dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh tubuh Ray bergidik saat wajahnya berubah menjadi warna yang paling gelap. Sesuatu terjadi dengan adik iparku dan keluarganya. Beberapa orang bahkan berani menyentuh keluarga kepala instruktur SWAT Army. Ray juga sangat marah sekarang. Tapi itu tidak sampai dia kehilangan ketenangannya. Hampir dalam waktu sesingkat mungkin, sebuah pesawat militer lepas landas dari Bandara San Francisco dan bergegas menuju Bandara Bakut. Di sebuah rumah besar yang ditinggalkan di pinggiran kota Bakut. Beberapa preman memukuli seorang gadis muda, yang berusia 17 atau 18 tahun, tanpa ampun dengan tongkat kayu. Baiklah, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa tetap keras kepala. Gangster yang memimpin mencibir. Darah dan kotoran menutupi wajah Cynthia, tapi dia masih berbicara dengan ekspresi dingin. Tunggu saja. Aku sudah menelepon kakak iparku. Kalian semua akan mati ketika dia kembali. Bab 948. Gangster yang memimpin tertawa jahat setelah mendengar itu. Jalang kecil, apakah kau pikir kami tidak akan tahu tentang panggilanmu? Kakak iparmu itu menyinggung pangeran kita, dan sekarang dia bersembunyi setelah itu. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah lama mati. Kami hanya memberimu kesempatan untuk memanggilnya agar dia kembali ke sini. Jika tidak, apakah kau pikir kau bahkan akan mendapatkan kesempatan itu? Saat dia berbicara, pemimpin itu berjalan ke sisi Cynthia Zimmer dan menjambak rambutnya untuk mengangkat kepalanya. Cek, cek, cek. Betapa cantiknya anak muda yang kita miliki di sini. Saudaraku, sudah lama sejak semua orang bersenang-senang. Di tengah pidatonya, pemimpin itu berdiri untuk melepaskan ikat pinggangnya. Cynthia bukan anak berusia 3 tahun lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan? Tidak, tidak. Pada saat itu, wajahnya yang awalnya keras kepala langsung berubah pucat pasi saat dia mundur ke belakang dengan panik. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan lantai yang penuh lumpur lagi. Ho, 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 hanya sekarang kau takut, pelacur kecil. Tapi jangan khawatir, kami bukan orang yang tidak beradab. Ayo, semprot dia bersih untukku. Dengan perintah pemimpin, seseorang menyalakan pipa air dan menyemprotkan air ke seluruh tubuh Cynthia. Pakaian yang dikenakan Cynthia sudah cukup tipis. Sekarang dia disemprotkan kemana-mana, itu mengungkapkan tubuhnya yang melengkung secara instan. Semua mata gangster itu langsung memerah, menyaksikan ini, dan pemimpinnya hampir menerjangnya pada saat itu. Gadis kecil, aku sebagai saudara. Tepat ketika gangster itu hampir mendapatkan apa yang diinginkannya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dinding mansion. Hal berikutnya yang mereka tahu, sebuah Toyota Prado tiba-tiba menabrak dinding. Dengan suasana membunuh, Harvey melompat dari mobil, diikuti oleh Ethan Hunt dan Tyson Woods. Saat dia melihat Harvey, Cynthia, yang hampir pingsan, menjadi santai. Dia tidak bisa menahan senyum lemah dan berkata, "Kakak ipar, kamu di sini." Cynthia. Melihat ini, tubuh Harvey gemetar karena marah. Dia tidak akan pernah berharap untuk meninggalkan Bakut hanya untuk beberapa hari, sesuatu sebesar ini akan terjadi. Memukul. Dengan satu tendangan dari kaki Harvey, gangster yang melepas celananya terlempar ke arah dinding. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati ketika dia jatuh ke belakang. Sementara itu, Harvey melepas mantelnya dan menutupi tubuh Cynthia. Dia berkata dengan lembut, "Jangan takut, Cynthia, kakak iparmu ada di sini. Kamu tidak perlu khawatir lagi." Melihat ini, Ethan menuntut dengan ekspresi dingin. "Bunuh mereka semua." Dengan mendengus dingin, Tyson menghunus pedangnya dan menerjang saat berikutnya. Itu bahkan tidak 1 menit sebelum ada orang yang berdiri di tempat kejadian. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ethan dan Tyson? Tidak lama kemudian,
Tim medis SWAT Army bergegas menuju tempat kejadian sesegera mungkin. Cynthia dikawal oleh 2 perawat wanita ke dalam ambulans sementara seorang dokter tentara mulai merawat luka-lukanya. Beruntung mereka tidak menyakitinya dengan terlalu banyak kekuatan saat menunggu kedatangan Harvey. Yang diderita Cynthia hanyalah kerusakan eksternal. Tapi pengalaman ini kemungkinan akan membuatnya trauma. Setelah kondisi Cynthia menjadi lebih baik, Harvey berjalan dan mengambil napas dalam-dalam. Ethan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku meninggalkan Bakwood hanya selama 3 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 949. Ethan Hunt memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia menjawab. Kepala instruktur, karena perubahan baru-baru ini dari tim pertahanan di pasukan Southlight, saya tidak dapat melindungi saudara ipar saya dengan benar. Harvey memberi isyarat kepadanya untuk berbicara dan berkata perlahan. Langsung ke poin utama. Ethan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Saya sudah memeriksa masalah ini secara menyeluruh. Yang menyerang mungkin adalah pangeran dari keluarga kelas 1, keluarga Serai, Luke Serai. Ayah baptisnya adalah raja dari sisi gelap Southlight, Ryan Gotti. Para gangster itu seharusnya adalah bawahan Ryan. Luke Serai sepertinya menyerang karena Anda, kepala instruktur. Kakak ipar beruntung karena ada petinggi dari Sky Corporation yang mendiskusikan masalah kerja bersama di lokasi konstruksi. Jadi, dia masih aman untuk saat ini. Namun, Cynthia dibawa oleh mereka dari sekolah. Saya mendengar bahwa keamanan mencoba menghentikan mereka tetapi semuanya dipukuli. Wajah Harvey sedikit melunak. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada Mandy, atau dia akan sangat menyesal. Melihat ini, Ethan melanjutkan. Tapi 10 menit yang lalu, Luke Serai mungkin telah menerima berita itu. Dia membawa seluruh geng ke lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Saya sudah mengirim beberapa saudara laki-laki saya ke sana. Wajah Harvey sedingin es. Ada banyak hal di mana dia tidak ingin menggunakan senjata nasional sepenting SWAT Army. Tetapi beberapa orang terus mencoba menyentuh intinya. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, datanglah apapun yang terjadi. Ketika dia melihat 2 tentara menjaga gerbang depan mansion, wajahnya langsung memucat. Meskipun mereka terlihat santai dan santai, masalahnya adalah pedang tergantung di kedua pinggang mereka. Itu SWAT Army yang terkenal. 9 tentara teratas dari negara besar H. Terutama Letnan Kolonel SWAT Army, Ethan Hunt, yang dikenal sebagai Raja Pertempuran Southlight, yang berada di level yang sama dengan Komandan Pertama Pasukan Southlight. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti dia. Tepat pada saat itu, Ethan berjalan keluar dengan tangan di gagang pedang. Dia sudah tahu Greg tapi tetap ekspresi dingin. Greg Vince, apa yang kau lakukan dengan membawa tim perwira ke sini? Untuk menangkapku. Tiba-tiba terdengar suara mesin dari mobil, dan sepertinya banyak kendaraan yang datang. Pada saat ini, Tyson melangkah masuk dengan cepat dan memberi tahu dengan suara rendah. Kepala instruktur, ini orang-orang dari Departemen Kepolisian Bakwood, yang memimpin adalah Komandan Kedua Departemen Kepolisian Bakwood, Greg Vince. Harvey memikirkannya sebentar dan berkata, Ethan akan menangani ini. Saat itu, di luar mansion, Greg memegang senjatanya di pinggangnya dengan ekspresi gelap. Dia baru saja menerima telepon dari keluarga Serai bahwa seseorang menyebabkan masalah di sini dan memintanya untuk menyelesaikan masalah di sini. Awalnya, dengan statusnya, masalah kecil seperti ini tidak mengharuskan dia untuk datang. Tapi hubungannya dengan keluarga Serai terkait erat satu sama lain, jadi dia harus. Nada bicara Ethan tenang, tetapi rasa dingin di dalam segera membuat Greg bergetar tak terkendali. Bagaimanapun, Greg masih menjadi komandan kedua dari Departemen Kepolisian Bakwood. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya di depan dadanya. Letnan Hunt, belum lama ini, Departemen Kepolisian kami menerima laporan bahwa seseorang menyebabkan kegemparan besar di sini. Karena tanggung jawabku, kami harus masuk untuk penyelidikan. Harap mengerti dan bekerja sama dengan kami, Raja Pertempuran.
Nada bicara Ethan tegas saat dia bertanya. Ini kepala instruktur kami yang ada di dalam. Apakah kau yakin ingin masuk dan menyelidiki? Kepala instruktur. Saat dia mendengar nama ini, kaki Greg berubah menjadi jeli dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 950. Kepala instruktur SWAT Camp. Legenda hidup. Bahkan penguasa negara sangat menghormati dan menghargainya. Dia bermaksud untuk sementara menjadikannya sebagai kepala instruktur dari 9 pasukan besar di Wolsing. Setelah itu, dia akan menjadi otoritas di ketentaraan. Bagaimana mungkin Greg Vince mampu menyinggung orang seperti dia? Aku tidak berani. Itu hanya karena tugas pekerjaanku. Jika aku tahu sebelumnya bahwa itu adalah kepala instruktur yang ada di dalam, aku tidak akan berani menyelabahkan jika aku dipukuli sampai mati. Sekarang, Greg berharap dia bisa mencekik keluarga Serai sampai mati. Kau bisa menyinggung siapapun kecuali kepala instruktur. Mereka pasti mengeluh bahwa rentang hidup mereka terlalu lama. Sementara itu, para perwira yang mengikuti Greg semuanya berwajah pucat dengan badai di dalam diri mereka. Kepala instruktur SWAT Camp, siapapun yang hidup di negara pasti pernah mendengar namanya. Dia memimpin SWAT Camp sendirian untuk melawan 5 negara besar, sehingga menetapkan posisi tak terkalahkan negara di seluruh planet. Bagaimana mungkin petugas kecil mereka bisa menyela ketika seseorang seperti dia melakukan pekerjaannya? Saat berikutnya, Greg segera kembali ke akal sehatnya saat dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Letnan Hun, sekarang kepala instruktur yang melakukan sesuatu di dalam, aku akan memimpin orang-orangku untuk mundur dan menjaga kepala instruktur dari luar ring. Ethan Hun tetap menunjukkan ekspresi dinginnya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tidak apa-apa bagi orang-orang itu untuk berjaga di luar juga. Setidaknya mereka bisa menghindari beberapa masalah yang tidak perlu dari orang-orang yang tidak cukup bijaksana untuk mengganggu istirahat Cynthia. Setelah pergi, Greg hanya mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar untuk memanggil Komandan Pertama Departemen Kepolisian Bakwood, Yannick Bison. Yannick berasal dari Departemen Kepolisian Pusat Southlight, yang menggantikan Marvin Brown beberapa hari yang lalu. Old Vince, bagaimana semuanya? Nada bicara Yannick tenang di seberang telepon. Dia mendapat berita dari keluarga Serai juga, memintanya untuk memberi hormat dan semacamnya. Suara Greg sedikit gemetar saat dia berkata, Chief Officer, kali ini sesuatu yang besar terjadi. Memang ada masalah besar di sini, tapi orang yang menyebabkannya bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Setelah hening beberapa saat, hanya Yannick yang menjawab perlahan. Greg, jangan lupa bahwa masalah ini diberikan kepadamu dan aku oleh keluarga Serai. Keluarga Yates, Robbins, dan Cloud berada di jalur yang sama. Bahkan ada bayangan keluarga York dan Leo di balik ini. Dengan orang-orang ini bekerja bersama, bahkan jika itu Prince York, kita tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Saya tahu. Greg menelan ludah dengan susah payah sambil menyeka keringat dingin yang terbentuk di dahinya. Jika itu Prince York, meskipun situasinya akan sulit, saya akan tetap melakukan pekerjaan saya. Tapi status pria ini bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Yannick mengerutkan kening. Tidak bisakah kau memberitahuku siapa itu dengan lugas? Greg menjawab dengan suara gemetar. Legenda hidup, kepala instruktur SWAT Camp. Memukul. Di sisi lain, suara ponsel yang dijatuhkan ke tanah bisa terdengar. Setelah beberapa lama, hanya suara gemetar Yannick yang terdengar. Maksudmu, kepala instruktur SWAT Camp. Kepala instruktur. Apakah kau yakin tidak salah? Greg tertawa getir. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahan? Bahkan Ethan Hun menjaga di luar. Selain dia, siapa yang pantas mendapat kesempatan besar seperti Ethan Hun untuk menjadi bawahannya? Di seberang telepon, Yannick mulai mengutuk setiap kata buruk yang mungkin. Baru kemudian, dia bertanya dengan nada gemetar. Kau tidak cukup bodoh untuk menyinggung kepala instruktur kan? Greg menoleh dengan susah payah dan berkata. Tidak, saya sekarang menjaga mereka di lingkar luar. Apa yang harus kita lakukan, Ketua?
Pada saat ini, Greg berharap dia mati. Dia pasti tidak bisa menyinggung kedua pihak sekarang.